Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. banyak, Prof. Masrul, luar biasa. Pak Toto tadi masih ada ya, Bu Siti Hamiati, dan Bapak-Ibu sekalian. Di sini juga banyak guru-guru saya sesungguhnya. Ini luar biasa. Ini mohon izin, kemarin diminta kemudian memaparkan terkait dengan data rutin tingkat nasional. Ini sebetulnya Pusdatin nih sebetulnya, karena sebagai wali data di kesehatan. Tapi nanti akan saya bawa ke fokus ke gizi, Pak Prof. Masrul ya. Jadi sama-sama tadi yang disampaikan Prof. Masrul itu betul sekali. Itu tantangan sesungguhnya. Tantangan saat ini mau nggak mau, suka nggak suka, memang harus ke arah sana akhirnya. Ya, harus ke arah sana. Jadi kalau berbicara dengan data rutin, banyak sekali memang Prof. masih kemudian orang mempertanyakan gitu, validitas, cakupan, dan lain sebagainya. Nah, ini di dalam ruang webinar yang luar biasa ini, banyak sekali pelaku-pelaku di lapangan yang sebetulnya pasti kemudian, iya data saya seperti ini, data saya seperti ini. Karena ini perjalanan waktu ya Prof ya, kita sama-sama dari 2018 hingga akhirnya sekarang kita merasakan bagaimana menikmati ketika data kemudian tersaji setiap saat gitu. 2018 kita waktu itu sulit sekali mencari data atau meminta data ke teman-teman di lapangan karena kemudian tidak bisa tersaji secara cepat, kira-kira seperti itu. Nah, kalau saya akan mulai dari ini sistematika latar belakang dan implementasi. Tentu saya karena dari gizi kemudian memulai dari masalah gizi. Tadi Prof. Masrul juga sudah menyampaikan sih. Tapi memang secara angka, Prof, ini angka, saya bilang angka ini. Memang status gizi kita itu membaik secara angka ya. Secara angka itu status gizi balita kita itu membaik. Ya, dari tahun ke tahun, dari survei ke survei lah, dari survei ke survei. Ini saya masih berbicara survei nih, berbicara survei. Tapi masih tinggi, masih di atas rata-rata. Dan ini masih menjadi satu kebijakan yang luar biasa. Meskipun ada peningkatan atau progres yang luar biasa ya, kita tidak bisa juga menghilangkan progres ini ya. Ini luar biasa, penurunan yang luar biasa dicapai oleh Indonesia. Kalau waktu itu pengalaman kami juga ke Nepal memaparkan satu poster trennya Indonesia, mereka itu salut dengan Indonesia. Meskipun angkanya masih tinggi karena kemudian disparitas Indonesia luar biasa. Di dunia ini juga masih sangat tinggi stunting ini. Tapi progresnya sesungguhnya bagus. Nah, tantangannya juga masih banyak, kira-kira begitu. Ibu hamil anemianya masih tinggi, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini masalah klasik. Sehingga Pak Presiden kan kita tahu semua bahwa targetnya harapan 14% dari 27,6. Kalau melihat progres survei dari tahun sebelumnya dengan tahun yang 2019, maka ini pasti akan tercapai, kira-kira begitu. Ya, kalau melihat survei, hasil deltanya, maka ini akan tercapai. Gitu. Sehingga wajar kalau Pak Presiden kemudian minta 14%, yang setiap tahunnya harus 2,7 minimal, gitu kira-kira. Nah, masa pandemi ini banyak sekali kajian yang kemudian menganggap data masalah gizi akan meningkat. Tapi dengan data rutin, semua itu akan terjawab oleh teman-teman di lapangan sendiri sesungguhnya. Apakah memang benar meningkat masalah gizinya atau tidak? Nah, ini kemudian tantangan. Survei kemudian terkendala karena masa pandemi. 2020 kita sudah buktikan tidak bisa mengukur. 2021 masih tetap dilaksanakan di beberapa daerah, harusnya secara nasional, Prof. Tapi sekali lagi karena masa pandemi, pasti tidak sedikit juga yang mempending hal ini. Nah, ini yang menjadi tantangan lagi, apakah kemudian survei datanya akan bisa menjawab secara berkala setiap tahun gitu. Yang sesungguhnya harusnya survei cukup 3 tahun atau 5 tahun sekali seperti dulu waktu saat riskes. Nah, ini tantangan-tantangan kita sesungguhnya secara nasional, kemudian pemerintah sangat berkomitmen ya, hal itu dibuktikan dengan target-target terkejar. Ini gambaran masa kajian Litbang masa pandemi ini, kemudian hal ini berkurang ya, posyandu kemudian tidak berjalan dan sebagainya. Nah, ini menjadi tantangan nih, apalagi kemudian kalau survei.
Nah, maka tantangan-tantangan berikutnya akan muncul di sana. Nah, ini memang menjadi berat di masa-masa yang sekarang ini. Mudah-mudahan, apalagi sekarang ini kita lihat 3 hari ke belakang luar biasa, ya, sehingga itu bisa membuat suasana di lapangan menjadi menegang gitu kira-kira. Tapi di beberapa daerah masih tetap dilakukan surveinya, Prof, karena bulan-bulan ini, waktu-waktu ini sedang berjalan survei. Mohon maaf. Nah, pemerintah kemudian berkomitmen bahwa arah RPJMN kita kemudian meningkatkan SDM yang berdaya saing. Nah, SDM berdaya saing itu tentu tadi dengan mengurangi stuntingnya, wastingnya dihilangkan. Nah, strategi yang menjadi prioritas salah satunya adalah peningkatan kesehatan ibu, anak, dan KB. Ini sebagai bahannya sebetulnya supaya tidak lahir anak-anak wasting baru, anak-anak stunting baru, kemudian diintervensi juga dengan perbaikan gizinya. Nah, anggaran supaya hemat, maka pengendalian penyakit harus dikendalikan juga. Gitu. Nah, lagi-lagi perilaku masyarakat ya melalui program Germas itu yang kemudian bisa mengurangi juga beban anggaran kesehatan untuk pengobatan, sehingga Germas sesungguhnya itu menjadi pagar untuk bisa supaya anggaran ini tidak terfokus kepada kuratif ya. Nah, ini yang perlu dikejar. Nah, masalah gizi kita yang masih tinggi, maka kita nggak bisa hanya mengandalkan angka-angka, sekali lagi angka-angka. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus bisa menemukan dan mengenali siapa, di mana, dan bagaimana sasaran kita. Dengan survei, apakah bisa? Tidak mungkin. Karena survei adalah sampel. Sehingga harus kita lakukan yang namanya surveillance. Nah, surveillance itulah kemudian sumber data untuk menjadi capaian laporan rutin. Sasaran kita siapa saja? Yang pertama balita. Ini yang udah kadung lahir ya. Yang udah kadung lahir. Yang udah kadung lahir ini jumlahnya cukup besar ya, sekitar 23 juta. Dan ini harus kemudian diintervensi juga, terutama usia baduta. Nah, untuk mencegah, konsentrasi kita yang sekarang adalah mencegah, maka kita tarik ke belakang, ibu hamil. Sehingga data rutin pun jangan cuma balita, tapi ibu hamil juga harus dikejar. Kalau mau mencegah. Karena masalah pada ibu hamil juga masih tinggi. Ya, masalah pada ibu hamil juga masih cukup tinggi. Sehingga ibu hamil juga harus kita kenali masalahnya apa. Lebih jauh lagi ke hulu, ada sasaran remaja. Yang juga masih memiliki masalah. Ya, masih memiliki masalah. Banyak sekali remaja-remaja kita yang masih anemia. Sehingga ini PR besar juga bersama dengan teman-teman di BKKBN, Prof. Masrul, ketika kita akan fokus mencegah terjadinya stunting baru, maka ini harus digarap betul. Remaja yang masih anemia harus kita kenali juga siapa di mana. Karena kalau bahan bakunya ini, bahan baku remaja yang masih anemia, dia kemudian ngebet nikah katakanlah, lalu kemudian penghulu mengijab kabulkan, maka dia langsung akan bereproduksi dan anemia gitu. Sehingga kehamilannya juga akan bermasalah. Nah, ini yang mesti kita kejar betul, Bapak Ibu sekalian, yang terutama yang di dinas dan puskesmas. Sasaran-sasaran ini harus kita jaga betul untuk bisa mencegah terjadinya lahir balita baru yang bermasalah kira-kira begitu. Di samping masalah ekonomi dan lain sebagainya, kemiskinan dan sebagainya, yang itu menjadi salah satu penyebab kenapa kok ibu hamilnya kurang gizi, kenapa kok ibu hamilnya anemia dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ini faktor-faktor yang kemudian kita harus identifikasi betul. Kalau di sini aja nggak ketemu, ya, maka jangan harap intervensinya tepat. Ini sesungguhnya nilai-nilai yang akan didapat dari data rutin. Ya, nilai-nilai yang akan didapat dari data rutin. Karena tidak bisa didapat dari data survei yang sampai ke tingkat individu.
Oke, sehingga pendekatannya tetap pendekatan siklus hidup. Ya, pendekatannya tetap pendekatan siklus hidup. Mulai dari mana kita bisa? Ya, kadang ada yang ngomong dari balita, tapi kalau 1000 HPK tentu dari ibu hamil sampai kemudian balita. Itu harus dikejar betul, sehingga kita akan tarik sampai ke calon pengantin dan remaja. Bahkan edukasinya mulai dari sekolah nih sekarang ini. Mulai dari sekolah. Jadi memang siklus hidup ini harus dikejar semua. Berbagai peran dari institusi pendidikan, dari agama dan lain sebagainya, itu kemudian akan menginterusir semua sasaran siklus hidup ini. Kita akan fokus di mana nih bermainnya gitu. Sehingga pembagian peran ini menjadi sangat penting sekali ketika kita akan mencegah terjadinya stunting baru atau masalah-masalah gizi baru. Oke, terkait dengan data, ya tadi itu mengenali data itu, maka kita harus membuat data, memiliki data untuk membuat kebijakan dan mengambil keputusan. Ini berbagai unsur sesungguhnya, ya, dari data-data yang kita butuhkan, ya, dari data-data yang kita butuhkan. Yang pertama kita akan fokus dulu data apa yang kemudian akan kita dapatkan gitu. Ya. Lalu data itu adalah data yang memang tersedia di lapangan. Maka kolek atau kumpulkan data yang memang ada di lapangan, yang gambaran sesungguhnya yang ada di lapangan. Supaya apa? Supaya pada saat menganalisis, ya, kita bisa mendapatkan kondisi sesungguhnya. Harapannya apa? Ketika dianalisis kondisi sesungguhnya dengan data yang sebenarnya, kita bisa merencanakan kegiatan yang luar biasa. Nah, merencanakan kegiatan yang memang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat atau lapangan. Nah, data ini juga bisa diintegrasikan dengan yang lain. Seperti dengan perguruan tinggi yang MONIF yang dilakukan dengan UGM, itu menjadi salah satu wujud bagaimana data itu bisa diterapkan di sana. Dan jangan lupa dipublikasikan. Percuma kita punya data, udah dianalisis jadi sebuah informasi, namun hanya ditaruh di lemari gitu, taruh di laci gitu, taruh di komputernya sendiri gitu. Tidak dipublikasikan, tidak disampaikan. Percuma. Tadi seperti yang Prof. Masul bilang, dulu itu datanya kemudian numpuk, yang penting asal ngelapor, tapi nggak tahu datanya mau diapakan, Puskesmas juga nggak tahu, saya ngelaporin data buat apa ya gitu. Jadi saat ini memang Prof, bahkan sampai sekarang kalau ada Puskesmas yang nanya ke saya langsung, sudah nanya belum ke dinas, data yang saya laporkan, yang Puskesmas laporkan dibuat apa? Nggak tahu Pak, ya udah nggak usah lapor, saya bilang gitu. Karena sesungguhnya yang penting adalah ketika Puskesmas punya data, saya harus ngapain dengan data ini ya? Saya bisa bermain apa dengan data ini? Itu sama, ketika kita punya data yang sesuai dengan data yang ada kemudian dianalisis, saya harus bisa mempublikasikan. Supaya apa? Yang lain tahu dan bisa berkontribusi di apa. Sehingga nanti hasilnya kan bisa memonitor secara terus-menerus. Ini terus berputar, ini terus berputar, ini terus berputar. Nah ini yang perlu. Nah sayangnya sekarang ini masih banyak, ini saya ambil dari Pak Iwan Aryawan nih, masih banyak data sampah yang kemudian masuk ke sebuah sistem, ya sama lah apapun sistemnya termasuk EPPGBM, kalau datanya yang dimasukkan adalah data sampah, keluarnya ya sampah juga gitu. Sehingga memang kualitas data itu tergantung dari siapa yang mengumpulkan data nih. Gitu. Ya. Kemudian bagaimana prosesnya, nanti di belakang ada kita itu bagaimana memverify data yang ada, sehingga ketika masuk sebuah sistem aplikasi, maka keluar outputnya adalah data-data yang bagus. Sehingga syarat sebuah data yang berkualitas itu memang harus akurat. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Masrul, ya data itu harus akurat, ya, tepat, ya mengukur apa yang memang ingin diukur gitu. Jangan asal mengukur gitu. Nanti terjadinya asal naik, asal yang penting diukur pakai alat-alatnya nggak tahu dan sebagainya. Lalu harus reliable, gitu. Dikumpulkan sesuai dengan prosedur, gitu. Alat terstandar dan sebagainya. Lalu presisi, ya artinya dia ada data-data rincinya dan tepat guna.
kelengkapannya juga ada data itu. Lalu tepat waktu. Nah, ini yang penting nih, tepat waktu. Saya kemarin ada dalam satu grup WA ya. Itu ini sekarang bulan Juli ya, bulan Juli, Prof. Masih ada yang woro-woro, ayo besok terakhir input data pengukuran bulan Februari. Saya sempat kaget juga. Ini bulan Juli loh. Loh kok masih ngomongin input data Februari gitu. Meskipun memang itulah proses transisi, Prof. Mulai teman-teman memang, oh iya, ini bukan hanya sekedar input sesungguhnya. Karena kalau hanya seperti itu, maka itu hanya sekedar input. Nah, kalau sekarang bulan Juli kita masih ngomongin data bulan Februari, anak yang Februari itu sudah jadi apa gitu. Nah, jadi dicatat dan dilaporkan itu ya harus kemudian tepat waktu. Karena intervensi tidak menunggu 5 bulan berikutnya. Masalah status gizi. Ya. Lalu ada integritas. Ya. Bebas dari bias atau manipulasi data. Hati-hati. Hati-hati. Ini penyakit juga, Prof. Ketika mental belum siap melihat data rutin yang menggambarkan kondisi sesungguhnya. Ini hati-hati. Sehingga, Prof, kalau bahasa jok saya itu, Bapak-Ibu sekalian, dari normalisasi itu bukan hanya pada pemain timnas sepak bola, tapi normalisasi juga ada pada data. Ini luar biasa ini. Ini terjadi ini. Ketika ada laporan ya dari data kondisi di lapangan ya, masuk ke dalam sistem EPPGBM, kemudian lihat stuntingnya besar, masalah gizinya kok tinggi. Nah sekarang kan yang lagi ngetren stunting. Semua daerah meminta data stunting. Ketika stuntingnya tinggi, dia takut lapor nih. Langsung saya takut lapor ke kapus saya gimana ya? Kapusnya lapor ke dinas gimana ya? Takut nih, kepala dinasnya takut lapor ke bupati gimana ya? Akhirnya karena ada ilmu di sana, ada keilmuan yang dibawa di sana, entah ilmu matematisnya, ilmu kemudian menilai set score, tahu, data dinormalisasikan, Prof. Ini luar biasa. Dan ini ketahuan. Ya. Jadi verifali itu sangat penting, yang pertama, dan integritas ini menjadi sangat luar biasa penting ketika ngomongin data. Hati-hati dengan data, ketika kita bermain-main dengan data, memanipulasi data, maka ada sekian orang, sekian balita yang terzolimi sesungguhnya, karena yang harusnya mendapat intervensi bisa jadi tidak dapat intervensi. Nah ini luar biasa, dan ini menjadi PR juga perilaku, Prof. Bukan hanya masyarakat, tapi juga provider. Nah, lalu kerahasiaan. Jadi sehingga kita yang NIK itu menjadi ada etiknya yang perlu kita kemudian harus jaga sama-sama. Nah, sebetulnya secara regulasi, ini kenapa tadi di awal saya bilang Pustatin, ya kita Indonesia, Prof, juga punya kebijakan-kebijakan seperti negara lain. Jadi dari tahun 2014 kita ada PP tentang sistem informasi kesehatan. Kemudian dijabarkan lagi dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sudah ada juga di Perpres 95 tahun 2018. Nah yang terbaru ini adalah satu data Indonesia. Nah mimpinya adalah kemudian ada satu data Indonesia. Untuk apa? Ya untuk kemudian mensuplai ini tata kelola yang baik dalam pemerintahan. Ini menjawab nanti tujuan besarnya adalah di global adalah SDGs. Ini sudah ada sesudah regulasinya. Dan sekarang lagi dibuat oleh dalam satu data itu, kemudian dibuat standarnya, metadatanya, kemudian sistem interoperabilitas dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saya akan langsung cepat di data kesehatan. Ini juga sedang disusun bagaimana standarisasinya. Ya, kami sedang bersama-sama dengan Pustatin menyusun yang namanya master data management untuk bisa kemudian nanti berbagai sistem acuannya akan sama untuk yang data rutin ya dengan cara apa interoperabilitas karena saking banyaknya aplikasi di kesehatan ya nanti akan kemudian disatukan. Kenapa? Supaya pemanfaatan data ini kemudian ada bukti akuntabilitas gitu. Nah ini yang penting ketika data rutin dibutuhkan itu untuk menjawab akuntabilitas. Dari survei tidak bisa. Pengadaan PMT katakanlah di kami,
Itu kemudian pemeriksa menanyakan siapa sih yang mendapat PMP ke siapa saja, itu dari data rutin, nggak bisa dari survei. Kalau dari survei pasti kemudian akan bisa cenderung lebih tinggi atau rendah gitu. Sehingga sampai ke sana luar biasa. Ya, sampai ke sana. Inilah pentingnya data rutin, dan teman-teman di Puskesmas terutama di Dinas Kesehatan terutama ini sudah harus mulai membiasakan karena sebetulnya dari dulu saya ingat waktu itu ada Simpus Prof ya. Ada Simpus, ada SP2TP yang tadi disampaikan LB1, LB3, LB2, LB3 itu. Itu sampai juga sebetulnya ada sesungguhnya. Tapi kemudian putus waktu itu. Nah, akhirnya membiasakan kembali dengan agregat-agregat yang tanpa kontrol sampai ke individu, sehingga kohort manualnya juga belang-bolong, sehingga nggak ketahuan. Nah, ini yang mesti harus kembali lagi berubah, ya, membiasakan kembali ketika ada data-data rutin yang rutin memang dikumpulkan setiap pelayanan. Nah, ini untuk menjawab akuntabilitas. Nah, desain sebetulnya oleh Kementerian Kesehatan melalui Pusdatin yang namanya aplikasi satu data kesehatan itu. Ini dari berbagai sumber data, kemudian ada interoperability. Nah, muncullah sebuah dashboard. Nah, ini banyak sekali sesungguhnya aplikasi-aplikasi, termasuk di dalamnya ada si-Gizi Terpadu ya. Ada si-Gizi Terpadu yang kemudian dari si-Gizi Terpadu yang mengisi data satu data kesehatan. Jadi nanti status gizi ini diambil dari si-Gizi Terpadu ini. Dan lain sebagainya, dan sebagainya. Ini yang akan masuk. Nah, ini sedang proses sampai ke sini, Prof. Ya, sehingga nanti data rutin itulah akan ditarik ke sini menjadi satu dashboard yang bisa diakses oleh masyarakat gitu. Ya, termasuk perguruan tinggi gitu. Ya, ini yang sampai kita desain Kementerian Kesehatan, Pusdatin bersama dengan tim unit teknis untuk bisa data itu mensuplai ke sini. Nah, di gizi, fokus ke gizi, kemudian ada juga Permenkes tentang surveillance gizi. Yang ini salah satu tools untuk bisa melihat data rutin di pelayanan gizi itu seperti apa sebenarnya. Dan ini memang PR, ya, roadmap-nya cukup jauh sesungguhnya ya. Ya, sekali lagi roadmap-nya panjang. Jadi ngomong surveillance itu sekali lagi bukan hanya ngumpulin data, tapi yang lebih penting adalah bagaimana menganalisis menjadi sebuah informasi dan juga actionnya dalam bentuk tadi diseminasi, intervensi dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi teman-teman di lapangan ya, kalau di sini ada ya teman-teman dinas sebagainya. Jadi assessment itu saat ini memang masih menjadi euforianya Pak Prof. Artinya ayo kejar entry aja gitu. Setelah di entry diapain itu yang kemudian memang masih menjadi PR kita sama-sama. Kemarin dibantu oleh UGM dalam MONEF itu sebetulnya arahnya untuk bisa menjawab itu sebenarnya, menganalisis sehingga kemudian keluarlah rekomendasi. Nah, ini sampai akhir ke sana. Nah, di PGPR atau si-Gizi Terpadu juga ada dashboard yang bisa dimanfaatkan untuk seluruh orang. Nah, dashboard di sini ada laporan kinerja juga nih, laporan kinerja hasil dari laporan rutin teman-teman di lapangan ya, per provinsi. Ini muncul di sini di dashboard ini seluruh Indonesia. Ya, ini juga peta, ini saya ambil Jogja, juga status gizi ini diambil dari data-data individu. Jadi kalau di sini ada misalnya pendek 12.000, sangat pendek 3.000, ya individunya ada. Jadi akuntabilitas ada sampai sana, bukan hanya sekedar angka. Nah, ini data Februari kemarin yang sudah terkumpul di PPKM, dan ini terus bertambah ya Prof ya. Kalau lihat dari jumlah sasaran itu sudah 90%-an Prof. Artinya di seluruh Indonesia inilah mainan kita sesungguhnya. Tinggal mau digambar seperti apa gitu. Tinggal mau dilukis seperti apa untuk sasaran balita yang sudah lahir nih ya, yang sudah lahir. Ya. Saat ini yang terukur memang baru sekitar 63%, Prof. Jadi kita baru hanya mengetahui 63%. 37%-nya itu kemudian kita uncontrol ya. Uncontrol. Artinya tidak tahu kondisinya seperti apa. Nah, dari 12 juta ini kita tahu sebetulnya, oh yang stunting sekian juta gitu ya. Yang berat badannya kurang sekian ratus ribu gitu. Bahkan ada yang overweight. Ya, yang kurus sekian ratus ribu. Nah, ini ketahuan siapa di mana dan
membutuhkan apa intervensinya. Nah, ini yang penting ketika ngomong data rutin gitu. Nah, terutama teman-teman di puskesmas ini harus tahu betul siapa di mananya untuk kemudian dilakukan intervensi. Ya, untuk dilakukan intervensi. Kalau melihat data ini, saya nggak mau membandingkan ya. Kalau kita melihat data survei yang 27,67 itu, dikalikan jumlah sasaran, itu angkanya masih sekitar 5 jutaan. Hampir 6 juta angka stunting. Kalau yang ketemu sekarang ini baru 1,2, maka kita memang ngejarnya kan jauh banget. Gitu. Ngejarnya jauh sekali gapnya. Nah ini yang mesti kita harus sama-sama yakinkan. Tapi besar kecilnya data rutin ini kita harus mempercayai gitu. Tadi yang seperti disampaikan Prof, harus percaya dulu datanya valid atau tidak. Kita harus percaya karena besar kecilnya data dalam data rutin itu bukan masalah besar kecilnya, tapi apakah dari data rutin yang kecil ini sudah diintervensi atau belum. Nah ini yang lebih jauh lagi. Nah saya hanya mengulang, saya kira teman-teman dinas sih sudah paham betul ya. Jadi sumber datanya surveillance gizi atau PPKM ini kan dari Posyandu atau Yankes lain, bisa dari PKP atau PAUD, yang kemudian isinya adalah ada tanggal ukur, ya, ada berat, ada tinggi. Juga ada perkembangan di sana di PPKPM. Imunisasi juga sudah ada di PPKPM. Yang kalau di input, kemudian muncul status gizi. Nah, ketika muncul status gizi, ini yang kemudian masih dipertanyakan nih. Oh, itu yang ukur siapa? Datanya, alatnya kayak apa gitu. Sehingga tugasnya nakes adalah memverifali. Nah, ini verifali ini dilakukan atau tidak kepada sasaran. Nah, normalisasi yang tadi saya di awal sampaikan, ini bisa kemudian diidentifikasi sebetulnya. Ketika ada dalam satu wilayah, misalnya pengukuran bulan Februari, lalu nanti di bulan April, Mei, dengan jumlah cakupan yang sama, stuntingnya katakanlah turunnya drastis, saya bertanya pasti, ada apa nih dalam sekian bulan kok stunting langsung turun secara drastis? Mesti bertanya. Secara alami pasti akan bertanya. Nah, maka ada perlu vali yang kemudian akan mengupdate, oh status gizi yang sesungguhnya berapa sih gitu. Nah, ketika sudah di-verify, maka kita akan menentukan kebijakan dengan data yang tepat gitu. Dengan data yang valid, kita bisa menentukan arah intervensinya yang tepat, kira-kira. Apakah intervensinya spesifik atau sensitif? Ya. Sehingga pertanyaan saya ketika ngomongin validasi data, ini harus dilihat dari mana nih kajiannya nih. Apakah memang peningkatan kuantitas. Kuantitas itu dalam artian cakupan. Cakupan yang datang ke Posyandu atau fasilitas pelayanan yang lain seperti PKP, kalau di PKKP ada, atau PAUD misalnya. Atau bahkan langsung ke puskesmas. Intinya adalah pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Kuantitasnya seperti apa? Lalu kualitas. Nah, kualitas data itu adalah hasil dari verifali ini. Kalau ini nggak dilakukan, maka kualitasnya seperti apa? Nah, ini yang kemarin juga saya sampaikan ke para peneliti ya, minggu lalu saya sampaikan. Ini harus dilihat juga, dikaji juga nih. Nah, yang terakhir adalah efektivitas dari intervensi. Selama ini saya mengintervensi, tapi kok hasilnya tetap begitu-begitu aja. Jangan-jangan salah sasaran. Jangan-jangan harusnya bukan itu intervensinya. Ini yang harus kemudian sama-sama kita perlu lihat ulang, evaluasi sama-sama. Nah, output dari gizi di dalam laporan rutin, Prof, itu bukan hanya individu saja, ya. Individu tentu ya, karena memang basicnya adalah data individu beneficiaries. Ya. Itu selain grafik individu yang melekat pada individu ya, grafik pertumbuhan, status gizi, ada kohortnya, ada perkembangan imunisasi, juga bisa menggambarkan wilayah dari mulai level bahkan Posyandu sesungguhnya ada ya desa, puskesmas atau kecamatan ya, kabupaten dan provinsi. Kalau pusat tentu gitu. Ini tersedia di sana di dalam gizi terpadu. Termasuk capaian kinerja program.
Ya, menjawab kinerja program ada di dalam CGC terpadu. Nah, penggunaan data rutin itu ya ini di sini nih sebetulnya intervensi yang paling penting. Sekali lagi makanya angka-angka survei ini ya saya dari aspek teknis tidak begitu ini ya, karena yang penting adalah intervensinya. Ya. Ketika intervensi maka itu harus dilakukan secara rutin sepanjang tahun gitu. Secara rutin. Nah, makanya itu data rutin. Untuk apa? Untuk ngawal angka antar survei ini. Dulu periodik 3 tahun, 5 tahun gitu, Persikdas. Tapi sekarang bisa setahun ya SSGBI itu. Dulu kita punya PSG, PSG itu untuk ngawal sebenarnya, untuk antar survei. Tapi kalau setahun, maka harus dalam setiap bulan melalui data surveilan KISI, itu harus tahu gitu. Harus ada datanya setiap bulan. Tidak cukup hanya di Februari, tidak cukup hanya kemudian Februari dan Agustus saja gitu. Nah, dan Agustus saja. Kenapa? Karena hanya Februari dan Agustus saja, teman-teman Pusmas terutama ya. Kita akan terlambat ketika ada anak yang tidak tumbuh di bulan ini, di bulan ini, di bulan ini. Ketika dia tidak tumbuh di bulan ini, terlambat, akan ketahuannya baru di Agustus. Anaknya sudah berbeda, sudah berubah, jangan-jangan sudah menjadi lebih buruk. Gitu. Nah ini yang harus mulai dibiasakan sekali lagi, mulai dibiasakan. Sehingga data rutin inilah yang penting untuk menilai ya dan mengawal kinerja Bapak Ibu sekalian di lapangan terutama program misi ya, yang nantinya akan dilakukan penilaian apa itu melalui survei gitu. Kalau ini udah rutin, cakupannya sudah stabil tinggi, maka di survei kapanpun kita akan ya datanya akan berimpit dengan data rutin. Nah, survei kan akan di bulan ini nih, kalau nggak mundur ya, Juni-Juli. Ya. Itu ya, jadi Bapak Ibu sekalian pentingnya data rutin. Nah, sehingga poinnya adalah ini tidak bisa dibanding-bandingkan ya. Antara data survei dengan data rutin tidak bisa dibanding-bandingkan. Karena metodologinya berbeda yang pertama. Yang satu sampel oleh M-Nurator, alatnya menginter standar. Yang satu, tadi Pak Masul bilang, seluruh sasaran, 100%. Yang ukur siapa? Bisa bidan, bisa TPG, bisa kader, dan lebih banyak kader. Nah, alatnya belum semua terstandar, sehingga kita kejar betul ke anggaran APBN untuk bisa memenuhi alat terstandar di seluruh posyandu. Di seluruh posyandu. Apabila ini gap-nya masih terlalu tinggi, gap ya, kesenjangan antara data survei tadi dengan data rutin, maka kita harus analisis. Data kita itu seperti apa gitu. Cakupannya berapa, yang ukur siapa, sudah dilatih atau belum, dan sebagainya, dan sebagainya. Karena fungsi dari data rutin itu untuk ini nih, deteksi dini dan intervensi. Jadi sangat penting. Kalau data rutinnya nggak bagus, kita nggak bisa mendeteksi dini, intervensinya gagal gitu. Karena tidak tepat sasaran. Ya. Sehingga concern kami adalah bagaimana meningkatkan kapasitas tenaga yang ada di lapangan ini, ya, ini. Dulu memenuhi alat antropometrik, kemudian pemberdayaan masyarakat atau partisipasi masyarakat harus kemudian ditingkatkan. Harus ditingkatkan. Ya, sehingga Bapak Ibu sekalian, ini cakupannya harus kemudian ditingkatkan minimal menjadi 80%. Kalau ingin gap-nya menjadi lebih rapat gitu antara kalau misalnya memang ada survei berikutnya. Ini yang menjadi tantangan kita, kualitas data rutin kita yang ke depan akan dipakai adalah data rutin. Nah, sampai ke 8 aksi konvergensi stunting saya lebih jauh lagi. Kenapa? Di aksi atau penilaian kinerja aksi konvergensi, lagi-lagi ini dari data rutin nih.
publikasi stunting ini. Termasuk aksi ini, sistem manajemen data, sumbernya juga dari data rutin. Jadi master unseat yang akan dibawa ke analisis situasi, itu adalah data-data rutin. Nah, kinerja dari puskesmas, bahkan di breakdown sampai ke level desa. Tidak cukup dari kabupaten, sampai ke level desa, master unseat ini kemudian masuk ke sistem manajemen data yang ada di Bapeda, ini untuk dijadikan bahan analisis situasi. Nah, ini di analisis situasi ini ya, di analisis situasi ini ada master unseat nih. Nah, master unseat ini sumber datanya adalah dari data rutin. Ya, dari data-data rutin ini. Semua ini dari data-data rutin yang sampai ke level desa. Karena survei tidak mungkin sampai level desa. Kalau yang secara nasional, kecuali ada daerah kabupaten yang memang mengadakan survei hingga ke level desa, monggo silakan. Tapi tidak bisa menggambarkan tiap desa gitu, karena sampel. Nah ini pentingnya kemudian penggunaan data rutin ini dari berbagai sektor, termasuk analisis situasi di penilaian kinerja. Nah, IPPKBM atau Sigizi Terpadu menjawab ini. Di dalam dokumen penilaian kinerja, Sigizi Terpadu menjadi satu sistem yang dinilai apabila daerah ingin mendapatkan nilai yang bagus kira-kira. Nah, cakupannya minimal 80% kalau mendapat nilai A. Intinya adalah, Bapak Ibu sekalian, ketika di lapangan, maka penguatan data itu harus dimulai dari komunikasi. Kok komunikasi? Iya, karena pelaku di lapangan itu banyak. Pelaku di lapangan itu kemudian banyak, tidak cukup hanya gizi saja, sekali lagi. Maka ini harus dikomunikasikan dengan berbagai program dan berbagai sektor. Sekarang ini ngomong stunting, BKKBN punya andil besar karena kemudian Presiden menunjuk Kepala Bappedan sebagai koordinator di pusat. Sehingga proses di lapangan, pemerintah daerah, itu akan memberdayakan seluruh stakeholder. Data yang ada sekarang ada di kesehatan, di gizi terutama, untuk ngomong stunting. Karena yang diukur adalah balita yang stunting. Maka teman-teman kesehatan, teman-teman BKKBN atau OPDKB di lapangan harus kemudian saling komunikasi. Tidak bisa kemudian hanya mengandalkan. Harus kemudian saling komunikasi. Ketika sudah berkomunikasi, timbul koordinasi. Lalu komitmen. Di sini mengkomitmen. Komitmennya apa? Oke, kita berperan, berbagi peran gitu. Kesehatan kemudian mengukur, menimbang pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Lalu untuk bisa mencapai cakupan yang tinggi, maka dia harus kemudian diberdayakan masyarakatnya datang ke posyandu. Sehingga pelaksanaan intervensinya akan tepat sasaran. Ya, komunikasi menjadi sangat penting. Yang kedua, di lapangan harus memang mengidentifikasi nih bagaimana sumber daya, sumber dana, sumber data. Nah, di sana harus kemudian diidentifikasi betul dari mana. Dari master unseat yang tadi saya sampaikan itu banyak sekali dan itu dari berbagai program. Nah, yang terakhir adalah peningkatan pemberdayaan masyarakat. Karena kalau sudah di mapping, lagi-lagi ujung-ujungnya adalah masyarakatnya sekarang mau terlibat atau tidak. Karena kuncinya di sana. Saya kira itu, terima kasih banyak Mbak Maria. Saya bawa ke yang lebih teknis, saya mohon maaf karena kebijakan satu datanya sudah ada di kebijakan gedenya, baik PP maupun Perpres, dan juga ditajamkan melalui Permenkes. Saya kira itu, mohon maaf kalau ada yang lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dahlan atas materinya yang sudah sungguh sangat lengkap ya Bapak Ibu terkait dengan kebijakan satu data dan juga berbagai data, baik itu data rutin dan juga data survei, bagaimana keduanya dapat kita manfaatkan untuk memperbaiki masalah gizi di Indonesia. Baik, sebelum kita lanjut ke materi yang ketiga, mungkin kita akan buka untuk sesi pertanyaan. Apakah dari Bapak Ibu ada yang ingin menanyakan langsung kepada narasumber, dapat klik raise hand dan juga menyalakan mikrofonnya. Kami persilahkan.
Baik. Apabila belum ada, mungkin minta tolong panitia untuk beberapa pertanyaan sudah masuk nih. Baik. Ini Pak Dahlan dan juga Prof. Masrul, sudah ada pertanyaan. Yang pertama dari Pak Agus Bahtiar dari Poltekkes Tasikmalaya. Oh, ini kepada Prof. Masrul. Saya sudah bekerja 25 tahun di bidang gizi kesehatan di Dinkes Tasik. Nah, ini setuju Prof bahwa data rutin itu strategis dan akan mereformasi program gizi sampai ke tingkat desa yang lokal dan spesifik, serta dapat dimonef dan dikembangkan setiap bulan oleh tim desa siaga. Nah, ini pertanyaannya begini, Prof. Bagaimana agenda Prof. Masrul di sini untuk program ini menjadi kebijakan nasional yang didukung dengan APBN dan APBD serta dana desa? Monggo, Prof. Masrul. Baik. Sepertinya Prof. Masrul masih ada sedikit ya, baik. Menurut saya tentu ada apa ya Pak. Ya pertama tentu kami dari akademisi dan tentu dan saya minta juga Pak Dahlan ini yang mungkin lebih tahu bagaimana agenda kita ya agar program menjadikan data data rutin ini menjadi satu hal yang memang didukung oleh APBN dan APBD dan dana desa ya. Nah ini sebenarnya kita 2 tahun yang lalu ngomong-ngomong dengan Pak Laksono ya tentang keprihatinan kita bagaimana langkah-langkah kita agar data rutin ini kita bisa pakai. Nah, inilah sebabnya tahun yang lalu kita mengadakan semacam workshop atau pertemuan tentang jaringan kebijakan. Kita sudah mulai mengintrodusir ini dan alhamdulillah kita sudah melaksanakan bersama UGM dengan kegiatan kita KIA dan Gizi yang kemarin ya, walaupun dalam keadaan yang sulit. Nah, tentu ini adalah ada kerja daripada Departemen Teknis untuk bisa menggolkan ini dan sifatnya daripada ilmuwan ya, perguruan tinggi kan memberikan dorongan dan masukan dan cetus-cetus ide ini agar justified dari kegiatan ini bisa berjalan. Itulah kami dulu dengan Pak Laksono sudah merancang seperti itu. Saya tidak tahu dengan Pak Laksono sekarang di lingkaran utama sekarang di Kementerian Kesehatan, apakah beliau akan punya kemampuan lagi melakukan pendekatan sehingga kalau iya tentu akan lebih mudah. Kalau kita dari di akademisi tentu sifatnya adalah pemikiran-pemikiran seperti itu Pak ya. Kemudian lobby juga bisa. Nah, namun nanti kita mintalah Pak Dahlan gimana kira-kira roadmap-nya kita untuk persoalan semua data rutin ya. Supaya jangan hasilnya sampai dengan seperti simpus dulu, terputus pula dan seterusnya. Dan rawan pula kita ini kadang-kadang karena krisis moneter yang kita alami, anggaran kita berkurang, nah banyak pula yang terpotong, ini terpotong, itu nasib kita dari dulu seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, saya pasti petugas gizi di berbagai tingkat sudah memanfaatkan sesuai database karena sudah menjadi kewajiban. Namun demikian, interkorelasi data antara data yang satu dengan yang lain mungkin dimanfaatkan meskipun belum optimal. Semua tugas masing-masing nakes cukup banyak bahkan berlebihan menurut termasuk apakah tambahan tenaga soal penjabat tempat khusus berguna data interkorelasi bisa data tingkat puskesmas sampai soalan ketenagaan pengalaman kita selama bermasalah IT ini pada waktu sore. Berapa jumlah obat yang terpakai, berapa uang masuk kita. Namun ternyata memang kemauan tenaga-tenaga kita, teman-teman dokter, teman-teman itu mengentrikan itu menjadi problem. Sehingga saat ini saya harus mengambil keputusan setiap dokter itu akan didampingi oleh tenaga mengentri. Kenapa? Karena pasiennya 60. Kalau dia makan waktu saja 5-10 menit, 600 menit habis untuk itu. Gimana saya membayarnya pada dokter spesialis itu? Maka lebih baik saya bayar orang mendampinginya di dalam ruang prakteknya.
ya untuk bisa mengentrikan data itu dengan baik. Dan itu angka invalidnya juga tinggi padahal ya karena cepat ya. Karena lambat-lambat marah, "Pula dokter ini pasien saya sudah habis, keluar masuk lagi yang baru." Karena pasien kita satu orang 60-70 pasien sekarang ketika era BPJS ini. Nah, ini pula errornya ya yang menjadi masalah. Obat juga saya cek itu, apakah data obat Anda ini cocok enggak dengan data yang ada yang real? Pak, ketika masuk ke gudang cocok Pak, tapi ketika sudah dientrikan, sudah dijalankan di tingkat poliklinik dan di apotek dengan di bangsal, ini tidak cocok lagi Pak. Ya, ini error lagi jibatnya. Nah, jadi memang itu yang pertama Pak ya, memang tenaga tentu perlu dihitung yang cocok. Kalau tidak tentu tidak mungkin. Karena menginput data tentu perlu ada konsentrasi. Pengalaman saya saja dalam riset S3 saya dengan 475 sampel dengan 201 karakter data, saya memerlukan ada 2 orang untuk cross check dia. Jadi 2 entry nanti di match. Ternyata hampir 12% sampai 15% data itu error. Ya, data error. Itu sudah berdua. Yang kerjanya itu aja fokus. Apalagi kalau memang satu orang dengan 7 kegiatannya di lapangan. Sedang dia entry data dipanggil oleh bosnya pergi rapat ke ketua camat. Sebentar lagi itu, oh ini ada pula masalah di desa itu, tolong lihatlah. Nah, kadang-kadang dipanggil lagi, Pak tolong entrikan surat ini, kata bosnya. Tentu memang saya lihat ini di mungkin Pak Dahlan sudah pernah ke sana, satu puskesmas Talu di apa itu di Pasaman itu, dia satu-satunya ini, dia jago juga IT ini, tetapi kebetulan sekretaris puskesmas pensiun, maka dia merangkap pula jabatan sekretaris di puskesmas itu. Nah, enggak jadilah IPPGM ini. Nah, itu tadi cerita saya Pak Dahlan, terpaksa saya datangi alumni FKM yang sudah terlatih untuk menentukan data ini supaya ada kepentingan kita untuk riset kita. Kalau nanti susah kita mencari data yang akurat. Jadi itu tuh betul ya Pak ya, sangat diperlukan. Dan kedua adalah memang kita perlu paparan yang lebih banyak terpapar petugas kita yang selama ini kita hidup di dunia manual, kita akan beralih ke dunia yang IT ini memang memerlukan satu paparan. Kalau tidak, selalu berat. E-office di kantor selalu berat oleh kita karena kita belum terpapar. Apalagi generasi yang tua-tua, ini yang problem. Saya lihat di rumah sakit itu generasi yang tertua ini sulit sekali berubahnya. Saya juga di Fakultas Kedokteran Pak Dahlan yang tertua mengisi data-data tiap hari itu marah-marah terus dia. Ini apa kerjaan ini? Membuat habis waktu. Sedangkan sekarang semua data harus itu. Berapa kita mengajar, jam berapa, mahasiswa kita berapa, karena kita sistem blok. Ya, oh itu tiap hari masuk dulu kita buka, kalau tidak dibuka anak-anak tidak bisa absen, kita membuka payah pula. Nah, tapi bagi generasi muda milenial tidak ada masalah dia, selesai saja. Ini yang jadi problem juga, ada perbedaan intergenerasi. Saya pikir itu Pak Primaji ya dari Poltekkes Jogja, tentu ya, tapi yang penting adalah membiasakan ini adalah pekerjaan yang juga yang paling berat. Saya pikir nanti Mbak ya, Pak Dahlan mungkin bisa menambahkan ini, terutama yang pertama ya. Yang kedua, persoalan tenaga, Depkes itu juga akan terbatas tenaga, apalagi di daerah, Bupati, Wali Kota juga tidak mudah. Silakan. Ya, Pak Dahlan mungkin dapat memberikan tanggapan juga ini Pak Dahlan, terkait pertanyaan pertama ataupun yang kedua. Baik, jadi sebetulnya tadi sudah sangat lengkap ya. Memang kalau kebijakan penganggaran, kemudian memang sekarang ini kan optimalisasi ya Prof ya. Jadi dibagi-bagi bahkan anggaran di kesehatan, mohon maaf aja tahun ini bahkan tahun depan itu menjadi sangat kecil. Yang pertama itu, karena memang fokusnya ke pandemi ya, tapi tidak mengurangi esensi hingga ke lapangan. Akan didorong ke daerah memang dana-dana itu. Jadi makanya dana sekarang ini lebih banyak akan didorong ke daerah. Nah, kalau di level desa, tentu ada Kementerian Desa di sana. Ya, ada Kementerian Desa di sana. Ya, ada Kementerian Desa di sana. Saya kira yang spesifik tadi sudah semua Prof oleh Prof Masrul ya. Nanti saya bisa ke pertanyaan yang lain ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Dahlan dan juga Prof Masrul atas jawabannya. Kemudian ini telah masuk pertanyaan lain di Zoom Group Chat ya Pak Dahlan. Ini saya izin membacakan, apakah ada regulasi terbaru dari Kemendes selain yang
tahun 2020 terkait keterlibatan KPM dalam mempercepat proses entry data pada form Excel untuk diupload oleh teman gizi Puskesmas pada aplikasi EPPGBM. Serta apakah masih bisa mengalokasikan pembelian antrokit pada dana desa? Terima kasih. Monggo Pak Dahlan. Baik, terima kasih Bu Dewi. Ini Bu Dewi pertanyaannya ya. Jadi kebijakannya tetap sama Bu. Jadi nggak ada update harus ada surat tiap tahun gitu ya. Karena program KPM juga terus berlanjut. Dari 2020 itu kalau kemudian teman-teman di lapangan sudah berkoordinasi, maka harusnya saat ini pun tetap bisa dilaksanakan gitu. Apalagi sekarang ini ditambah ada tenaga dari PLKB, di sini juga ada dari BKKBN. Harusnya ini sudah lebih banyak yang terlibat, kemudian bisa berbagi kontribusi. Tapi memang kenyataannya ketika di lapangan, Prof, 1+1 itu belum tentu 2. Bisa jadi 1+1 itu 0 gitu. Ya, karena jadi banyak 1+1, apalagi orangnya ternyata sama, kadernya juga sama. Saya kok 1 orang dibebani jadi 3 kader. Nah ini banyak juga di lapangan semacam itu. Yang itu kemudian menjadi tambahan beban pekerjaan di lapangan. Tapi prinsipnya, EPPGBM itu kan, ini pertanyaan Bu Dewi kan udah jelas. Artinya tidak harus kemudian diinput satu persatu di aplikasi yang berbasiskan web itu, tapi juga bisa langsung dari Excel yang kemudian tinggal diupload. Gitu. Kalau Excel kan prosesnya pasti lebih mudah dan lebih familiar, tidak menyita banyak sinyal atau kuota sehingga teman-teman di lapangan itu lebih mudah. Nah ini keterlibatan KPM ataupun kader-kader yang lain, kalau tadi kuncinya yang terakhir saya sampaikan komunikasi koordinasinya sudah jalan, maka itu akan berbagi peran dan yang bisa merasakan manfaatnya sama-sama, Bu. Nah, di kesehatan yang memiliki data tersebut juga tidak menutup diri setelah kemudian teman-teman kader atau dari kader yang lain kemudian berkontribusi atau dari sektor lain berkontribusi, maka kita tidak bisa menutup diri, harus kemudian saling berbagi juga. Nah, tapi ya memang harus ada kontribusi. Nah, kecuali kemudian tidak ada kontribusi, tinggal minta, Prof. Itu yang kemudian seringnya seperti itu nih. Padahal di lapangan sasaran sama, bisa saling kontribusi, tapi kemudian tinggal minta. Itu yang kemudian komunikasinya jadi nggak apik gitu. Ya. Nah, kaitan dengan alokasi pembelian antrop, secara tertulis bunyi antropometrik memang tidak ada seperti ini ya, di Permendesnya. Tapi bunyinya adalah kaitan dengan upaya percepatan penurunan stunting. Nah, di dalamnya kemudian dikembalikan ke daerah. Ya, dikembalikan ke daerah. Kalau memang memerlukan, desa itu memerlukan, belum cukup, maka bisa untuk pengadaan itu sangat bisa sebetulnya. Karena itu menjadi asetnya desa, gitu ya, asetnya desa. Oke, saya lanjut ke langsung pertanyaan berikutnya ya Mbak Maria ya. Ya, silakan Pak Dahlan. Ya dari USU ini betul sekali peningkatan kapasitas itu menjadi penting ya, menjadi penting. Data terkait stunting itu sudah ada, Bu, ya, sampai ke level individu bahkan. Ya. Namun seperti yang Prof. Masul sampaikan di paparan Prof. Masul, cakupan bervariasi di setiap daerah, puskesmas dan sebagainya bervariasi. Untuk itu kita terus mencoba meningkatkan kapasitas teman-teman hingga ke level puskesmas ya. Level puskesmas. Mungkin ini juga jawab pertanyaan yang di chat berikutnya ya dari Sumbawa ya, hingga ke level puskesmas, bagaimana mempercepat inputting data, bagaimana kemudian setelah diinput harus bisa dianalisis menjadi sebuah informasi untuk dimanfaatkan oleh kesehatan dan sektor lain. Itu kami terus melakukan itu. Bahkan di dana dekon sesungguhnya ada ya, di seluruh provinsi ada, meskipun sekarang memang refocusing ya,
Artinya mungkin revisinya belum selesai dan sebagainya, sehingga beberapa provinsi belum melakukan. Meskipun beberapa provinsi sudah melakukan ya. Kalau secara luring bisa dilakukan, mereka mengumpulkan teman-teman puskesmas. Kalau tidak bisa, maka dibantu dengan daring. Dan beberapa kali saya ikut terlibat di dalamnya, bahkan banyak juga kabupaten-kabupaten yang menyelenggarakan hal ini. Gitu. Menyelenggarakan hal ini, yaitu peningkatan kapasitas untuk input, kemudian bagaimana memanfaatkan data itu. Termasuk trik cara cepat untuk bisa menginput itu. Jadi kuncinya, Prof, memang data itu tidak bisa kemudian dikumpulkan dulu satu puskesmas baru di entry, itu nggak bisa. Pasti akan berat. Karena sasaran itu kan dalam satu puskesmas itu besar ya. 1.000, 2.000, bahkan di wilayah yang padat bisa sampai 10.000. Kalau kita kumpulkan dulu pemantauan pertumbuhan dalam 1 bulan, kemudian dalam satu puskesmas dikumpulkan dulu, datanya besar. Begitu mau buka, mau ngentri, udah kadung, aduh besar sekali ya. Sehingga kami mendorong ke teman-teman puskesmas untuk bisa rutin setiap posyandu buka. Di breakdown sampai ke posyandu, karena dalam satu posyandu kan jumlahnya bisa 100 atau 200 maksimal itu ya. Bahkan di daerah-daerah yang penduduknya kecil bisa kurang dari itu. Itu kemudian bisa rutin setiap buka posyandu. Ya, dan waktunya tidak mengganggu pekerjaan yang lain gitu. Untuk itu memang pola dengan Excel itu menjadi salah satu pilihan yang saat ini sangat membantu proses inputting data ke EPPKPN. Sehingga data posyandu atau posyandu buka itu bisa kita lihat analisis hari itu atau besok gitu. Tidak menunggu seperti sekarang, ya kan? Ada data Februari yang masih mau diinput, ayo deadline-nya minggu ini ya. Itu yang kemudian terus mau ngapain dengan data itu gitu. Ya, kaitan dengan surveillance itu jadi nggak kena gitu. Nah ini yang terus kami Bu Jumira, kami dorong ke teman-teman di lapangan ya, untuk bisa rutin semacam itu. Ya, untuk bisa rutin semacam itu. Mungkin itu ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Dahlan atas jawabannya. Baik, terima kasih Bu Helmi, Pak Adi, Bu Tiara ya tadi ya. Pak Adi ini bagus sekali sebetulnya memang. Kelemahannya memang kelengkapan data, lagi-lagi kelengkapan data ya. Seandainya datanya tadi itu lengkap, coverage-nya cukup, itu gambarannya akan semakin real sebetulnya di lapangan. Nah ini memang betul Bu Helmi, kami di awal tahun kemarin kemudian menjawab Pak Primajijo merespon dengan bagaimana teman-teman di daerah pun bisa melakukan hal yang sama sesungguhnya. Inginnya semacam itu, sehingga dari beberapa variabel yang tadi teman-teman bisa memadupadankan data-data itu. Nah ini harapannya memang banyak juga pertanyaan di chat bagaimana pemanfaatannya setelah data itu ada itu ya. Nah ini kan yang belum kelihatan ya, sehingga nanti ke depan ya, bukan hanya ngentri, bukan hanya ngumpulin, tapi juga harus bisa melihat bagaimana kondisinya, apa saja yang mempengaruhinya. Karena sebetulnya Pak Primaji di dalam Strategi Terpadu atau EPPKPM pun ada determinan-determinan sesungguhnya, yang itu sangat bisa dianalisis lebih lanjut sesungguhnya. Nah, ke depan memang kami juga dengan BKKBN punya komitmen, Bu Helmi, Pak Adi ya, BKKBN sekarang ini kan kemarin sudah pendataan keluarga ya. Nah, dari data pendataan keluarga itu juga untuk nguatin data rutin sesungguhnya. Sehingga nanti di pendataan keluarga itu, sasaran yang ada di pendataan keluarga itu kemudian akan bisa terkoneksi dengan EPPKBN. Sehingga nanti di BKKBN pun juga akan bisa sama-sama. Sehingga teman-teman dinas yang hadir di sini, itu ya tadi pentingnya komunikasi. Jadi di pusat itu komunikasinya sebetulnya sudah sering sekali ya, bahkan kami dengan perguruan tinggi juga. Nah nanti tinggal implementasi. Itu yang makanya di tengah-tengah ada perguruan tinggi ya, ada stakeholder lain, profesional itu adalah menjembatani
gap ya, kesenjangan antara regulasi dengan implementasi ini. Nah, karena regulasi dengan implementasi itu masih ada kesenjangan yang cukup jauh, sehingga ini harusnya antara regulasi dan implementasi sama gitu. Nah, ini yang sedang kita coba kejar, supaya antara regulasi yang sudah dibuat apik di pusat, itu bisa juga berjalan implementasinya di lapangan ya. Nanti mudah-mudahan ini arahnya udah menuju ke sana, Bu Helmi, Mbak Nadia, Prof. Masrul mohon dukungannya, sehingga nanti ke depan data-data yang sudah dikolek ini kemudian bisa bermanfaat lebih luas lagi. Saya kira itu, Mbak Maria, makasih banyak. Terima kasih Pak Dahlan, banyak-banyak terima kasih, dan sampai jumpa pada kegiatan-kegiatan kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu. Sampai ketemu Prof. Terima kasih Bu Helmi, makasih Pak Haji, makasih. Saya makasih banyak. Pak Adi, makasih banyak. Bisa terus Bu Tiara, makasih. Wah, materinya bagus banget ini semua. Alhamdulillah. Bagus Pak. Kapan-kapan kita speak. Siap Pak Haji, siap. Kapan aja. Iya.